yang dipakai ini juga desainan sendiri. Bikinan sendiri. Makanya kayaknya kok unik gitu. Gaun Mbak waktu nikah sendiri tuh juga bikin Mbak? Bikin sendiri sendiri. Ada di rumah, cuman patungnya nggak kuat aja. Lomba selesai tanggal 11 waktu itu, saya tanggal 19-nya lahiran. Awalnya dulu waktu BNF itu ekspektasinya tinggi. Harus gimana ya, Bojonegoro itu stylenya seperti apa, sukanya seperti apa. Lulus 2011, kemudian lanjut di kuliah, masuk angkatan 2011, cuma kuliahnya 2 kali. Jadi awalnya D3 dulu, 3 tahun, habis itu terus transfer ambil sarjananya, biar bisa jadi guru, itu 2 tahun. Jadi kuliahnya ya lumayan agak lama, cuma karena transfer itu tadi, jadi kelihatannya lama. Dan itu tetap di dunia fashion ini ya, ke sana ya Mbak? Selama lulus D3, kalau awal-awal kuliah itu masih biaya orang tua. Tapi sejak lulus D3, kerja di salah satu sekolah fashion di Surabaya, itu bisa saya gunakan untuk kuliah sampai sarjana, termasuk juga mempercayakan di Surabaya. Kliennya yang sebagian besar dari Surabaya juga ikut ke sini. Masih suka kirim kain ke sini untuk dijahitkan ke sini. Sampai Surabaya ya ternyata? Ya, dari Surabaya, Sidoarjo, Surabaya Raya berarti ya di sana. Ujungnya kan jenengan. Seharusnya sih ya. Kalau menuju kreativitas pasti ya, karena dunia fashion kan juga terus berkembang. Kita nggak terlalu terpaku. Jadi itu aja, tapi kan juga berkembang, berinovasi juga. Kalau saya lebih fashionnya ke baju-baju pengantin, karena memang saya kerjasama sama beberapa mua di Bojonegoro. Sejak mulai pindah atau menetap saya di Bojonegoro itu mulai kerjasama dengan mua di Bojonegoro. Ada lumayan banyak, ada 3-4 studio yang kerjasama dengan saya. Ini sebagian besar juga milik mereka. Jadi kerjasama sama saya bagian produksi busananya, mereka bagian make up-nya. Jadi sama saling menguntungkan ya Mbak ya? Itu juga fashionnya nih gitu. Fashion yang bagus-bagus. Oh ternyata ada yang juga untuk anak-anak juga. Kalau saya lebih ke baju wanita, dari mulai anak-anak sampai dewasa, kecuali baju pria. Kalau baju pria saya enggak. Jadi kalau baju pria itu hanya sebatas kemeja, hem gitu aja. Kalau untuk celana, jas enggak. Itu ada keahlian sendiri, masuk ke tailoringnya laki-laki ya. Jadi saya lebih ke baju perempuan. Kalau mendesain itu lebih ke mencari inspirasinya itu ya kadang-kadang dapat tiba-tiba aja terpikir bikin baju kayak gini enak kali ya, bikin baju kayak gini pasti kayaknya cocok kalau diikutkan lomba kayak gitu. Jadi kalau baju BNFM ini yang kemarin sebenarnya ini prosesnya ya agak-agak cepat dan mendadak. Awalnya kan maunya ikut di Kecamatan Kapas. Cuman waktu itu kan Kecamatan Kapas lombanya kan agak jauh di jembatan mana itu Kare. Iya, Sumberjo itu Kare ya. Yang Kanor Rekel. Cuman ternyata waktunya ke Mepeten. Akhirnya saya ikutkan ke alamat sekolah. Ini kalau boleh bicara jujur, baju ini itu prosesnya hanya 2 minggu. Untuk mendesain dan menjahitnya itu cuma 2 minggu ya? 2 minggu. Jadi setelah saya melihat yang di kantor, kan saya pengen lihat seperti apa gitu kan, baru muncul idenya, tak buat gini kayaknya bagus. Itu habis dari lomba itu baru saya mulai mendesain, beli kain dan teman-temannya.
Cuman kalau untuk produksinya karena waktu itu lagi hamil besar, jadi sekitar 8 bulanan, 9 bulan, sudah 9 bulan waktu itu. Jadi proses produksinya itu saya dibantu, ada dibantu siswa sama pegawai saya yang bagian payet. Tapi dia nggak full saya, cuma kalau desain sama jahit yang berat-beratnya itu bagian saya. Cuma kalau jahit ringan, payet itu siswa sama pegawai saya. Berarti ini juga memberdayakan lingkungan sekitar gitu, maksudnya pegawainya. Ya. Saya ada yang bantu untuk saat ini, jadi siswa itu ada 2 yang ikut saya. Kalau untuk tukang payetnya juga ada 2. Karena keterbatasan mesin jahit, jadi mesin jahitnya saya cuma ada 1 di rumah sana. Jadi tidak mungkin saya menampung mereka untuk kerja di tempat saya, jadi tak suruh bawa pulang. Gitu. Payet juga gitu dibawa pulang. Jadi mereka bisa santai sambil ngomong di rumah. Yang penting pekerjaannya bisa selesai, deadline-nya tidak mundur, itu aja saya minta. Jadi tidak aneh-aneh. Jadi boleh dibawa pulang, mau dikerjakan kapan aja, tidak apa-apa, monggo silahkan. Yang penting kalau waktu deadline sama saya ya dikembalikan ke saya. Tidak mundur. Awalnya dulu waktu BNF itu ekspektasinya tinggi. Harus gimana ya, Bojonegoro itu stylenya seperti apa, sukanya seperti apa. Ternyata ya menurut saya ya, kalau saya sendiri, kalau model seperti ini masih ya standar lah, tengah-tengah, nggak terlalu susah, juga nggak terlalu gampang juga. Ternyata tidak seheboh yang saya pikirkan. Kalau baju yang dipakai ini juga desainan sendiri? Bikinan sendiri. Makanya kayaknya kok unik gitu. Nggak di pasaran maksudnya. Iya. Di pasaran juga. Ternyata memang inspirasinya munculnya bisa kapan aja. Kalau saya ya, kan setiap orang kan beda-beda, tiap desainer juga beda-beda. Ada yang muncul idenya waktu santai mungkin, lihat pemandangan juga bisa. Kalau saya ya sewaktu-waktu nih, sewaktu-waktu bisa datang gitu, tiba-tiba datang aja inspirasinya. Kalau di baju pesta, baju pengantin, saya kan lebih ke baju pengantin ya. Itu ada beberapa mua yang memang dia sukanya yang heboh. Jadi warnanya yang suka yang tabrak-tabrakan. Misalnya kayak baju dasarnya hitam. Terus nanti bisa aja dikombinasi sama merah, kadang negatif sama gold. Kalau saya sendiri produksi bisa dilihat itu saya suka warnanya yang satu tone atau satu warna, jadi gelap terang aja yang saya ambil. Nah jadi kayak yang gold itu kan juga gelap terang, cuma saya pakai warna putih sama ada goldnya yang lebih tua. Putih juga saya kasih putih, yang gold juga saya kasih gold, pink juga pink. Ya, kalau saya enggak suka yang tabrakan. Ya lebih smooth. Iya, lebih soft. Soalnya yang tabrakan kalau menurut saya sih baik. Menurut saya ya, tapi kan ya selera orangnya beda-beda. Tapi untuk gaunnya sendiri, gaun Mbak waktu nikah sendiri itu juga bikin Mbak? Bikin sendiri. Ada di rumah, cuma patungnya nggak kuat aja. Jadi nggak saya bawa sini. Berarti memang ada itu. Ada. Jadi sudah saking kreatifnya ya Mbak. Ya, kalau saya sih saya usahakan untuk di event-event tertentu, misalnya di momen-momen tertentu ya sebisanya saya bikin sendiri untuk saya, untuk anak-anak dan suami. Jadi kalau event misalnya menikah, itu kan sekali seumur hidup ya saya buat bajunya. Kemudian ada maternity shoot, itu saya yang anak pertama itu masih sempet foto, itu juga bikinan sendiri. Kalau yang anak kedua kemarin gara-gara lomba ini jadi nggak sempet foto karena waktu itu karena kecapean mungkin ya, kecapean lomba akhirnya maju 3 minggu dari perkiraan lahirnya. Lomba selesai tanggal 11 waktu itu, saya tanggal 19-nya lahiran. Beda-beda. Kalau yang baju pengantin ini ya lebih ke brokat, ileng. Kalau yang ini kan kemarin menyesuaikan yang permintaannya, lomba kan memang harus 70% badannya Bojonegoro. Aku Mbak detailnya. Ya mungkin itu yang bikin beda dan membuat jurinya iya terlihat baju pesta banget kan dari yang lain. Baju pesta banget dan itu menunjukkan Bojonegoro nih kan, maksudnya batik-batiknya. Jadi full kelihatan batiknya daripada polosnya. Jadi
kelihatan banyak batiknya daripada polos. Enggak, kalau buat nikah itu cocok ya sih Mbak? Bisa. Lebih ke kalau nikah itu lebih ke kalau muslim nggak mungkin ya. Ya paling ke bridalnya yang non muslim itu bisa kayak hijab atau dia ke perawat. Perawatnya bisa dipakai perawatnya yang ke arah Eropa tapi masih ke tradisional juga itu bisa. Karena kalau modelnya ini kan stylenya nggak yang style yang Japanese atau Jawa banget loh. Bahkan dia ada bagian depannya lurusnya ini sama sininya itu ke arah Eropa ya bisa, ke arah Jepang juga bisa. Berarti untuk menggabungkan beberapa budaya itu bisa ya Mbak? Bisa. Desain itu kan luas ya, bisa kemana-mana. Asal kita bisa fit match. Iya, dan tetap membawa kalau yang penting cocok gitu ya. Kita kan di Sinogoro yang diunggulkan itu tapi tetap ada. Iya, tetap ada bisa modern ya. Iya, batiknya lawas tapi modelnya kan juga distylekan modern bisa. Keren ya Mbak ya. Dan semua saya dedikasikan untuk sekolah. Di SKN 1 Di SKN 1 Bojonegoro. Jadi monggo kalau ada tetangga bapak ibunya yang punya siswa lulusan SMP monggo didaftarkan sama saya bisa. Kita kerjasama bersama-sama. Kita buat kita ciptakan entrepreneur.